Selamat pagi, Daily Wisdom hari ini bertemakan penjala. Saudara, kita sebagai orang percaya diamanatkan untuk membawa berita Injil bahkan ke seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus menyebut Anda dan saya penjala manusia. Masih relevankah penjala manusia itu dalam dunia yang sudah maju seperti sekarang ini? Mari kita baca Markus 1 ayat 17. Markus 1 ayat 17 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih relevankah penjala manusia itu di dunia milenial hari ini, di zaman kita sekarang ini? Tahun 1970-an, saya bersama dengan rekan-rekan guru sekolah minggu, setiap bulan sekali kita mengunjungi anak-anak sekolah minggu di kampung tempat mereka berada. Kebanyakan mereka dari kampung di dekat cabang sekolah minggu yang kami buka. Orang tua mereka menerima dengan senang hati. Bahkan kami keluar dari satu rumah ke rumah lain diikuti banyak anak-anak. Itu bukan anak-anak sekolah minggu kami, mereka mengikuti. Mereka berharap mendapat gambar tentang cerita Alkitab seperti yang kami bagikan kepada anak-anak sekolah minggu kami. Anak-anak itu menerima. Dan kunjungan kami berikutnya, tidak ada seorang tua pun yang komplain karena mereka pernah menerima gambar cerita Alkitab. Pertanyaannya, apakah yang seperti itu masih relevan untuk kita lakukan pada zaman sekarang? Anda akan tahu sendiri jawabnya. Saudara-saudara, pertama kali Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, memanggil untuk dijadikan murid-muridnya, Tuhan Yesus memanggil Andreas dan Simon. Kemudian Tuhan Yesus memanggil lagi Yakobus dan Yohanes. Nah, saudara, menarik perhatian kita, kenapa yang dipanggil itu dua-dua? Dan kenapa Tuhan Yesus mempertahankan kata penjala itu? Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara mengapa Yesus mempertahankan kata penjala itu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan pada kita bahwa firman Tuhan ini kekal, tidak akan berubah sekalipun dunia berubah. Firman Tuhan ini untuk segala zaman. Nah, Tuhan Yesus ingin mengatakan pada kita hari ini bahwa untuk memberitakan Injil dalam konteks kita, pakailah cara pertemanan, pakailah cara kekeluargaan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memanggil itu dua-dua. Bukan satu, bisa saja Tuhan Yesus memanggil seorang. Tapi Tuhan Yesus sengaja memanggil Andreas dan Simon, itu masih saudara. Yakobus dan Yohanes. Dan di situ ada orang tuanya, Zebedeus, orang tua Yakobus. Kenapa dengan cara seperti itu? Nah, inilah yang sekarang kita baru tahu kenapa Tuhan Yesus memanggilnya pada awal mengumpulkan murid dua orang. Yesus ingin kalau kita mau mengabarkan Injil dalam konteks zaman yang seperti sekarang ini, pakai cara pertemanan. Komunikasi hari ini sudah luar biasa. Kita bisa berteman melalui alat-alat komunikasi yang begitu canggih. Kita bisa memperkenalkan Yesus melalui cara-cara itu, pertemanan. Dan kita bisa menjadi teladan di dalam keluarga kita. Kenapa kita harus jauh-jauh memikirkannya? Nah, yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mempertahankan kata penjala. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala itu siapa? Penjala itu orang yang menebar jaring ke tengah-tengah sungai atau laut. Tetapi saudara, si penjala tadi tidak boleh diam. Tidak mungkin penjala itu hanya ada di pinggir pantai. Dia harus ke tengah. Dia harus berada di tengah-tengah, mungkin pusaran ombak atau mungkin gelombang.
Jadi dalam mengabarkan Injil itu kita tidak bisa hanya diam saja. Ada satu gerakan. Pola ini dipakai oleh Tuhan Yesus. Seorang penjala itu menunggu dalam diam. Ya, dia ada di dalam perahu, dia menunggu sampai jalannya itu bergerak-gerak. Nah, itu tandanya ikan itu penuh. Baru kemudian jala itu ditarik. Itu penjala ikan, menunggu dalam diam. Tetapi bagaimana dengan penjala manusia? Penjala manusia bukan menunggu dalam diam, tetapi penjala manusia menunggu dalam doa. Menunggu dalam doa. Setelah kita memperkenalkan Yesus melalui kata-kata dan perbuatan kita, ingat, orang yang kita perkenalkan kepada Yesus tadi terus bawa dalam doa. Yesus mengajarkan kepada kita dengan mempertahankan kata penjala itu supaya kita menjadi pembawa berita yang aktif. Tetapi dalam semuanya itu kita tidak bisa langsung memaksakan kehendak kita. Harus, tidak. Kita menunggu. Bagian kita adalah melaksanakan amanat Tuhan. Bagian Tuhan menggerakkan dengan Roh Kudus-Nya, membuka hati orang itu. Baru dengan demikian, Injil itu sampai di hati orang yang kita beritahukan tentang keselamatan di dalam Tuhan. Saudara, menarik lagi, ikan itu setelah terjaring, kemana perginya? Ikan-ikan itu akan dijual. Dan akhir daripada semuanya itu apa? Ikan itu binasa. Tapi kalau penjala manusia, manusia yang tadi kita rangkul, kita bawa kepada Tuhan, justru tidak binasa. Manusia-manusia yang terjaring tadi, yang menerima Injil Tuhan Yesus dan percaya, dia justru akan selamat. Ini bedanya, saudara. Oleh sebab itu, kenapa kata penjala dipertahankan? Karena pola ini memang dipakai Yesus untuk berlaku pada segala zaman. Ingat, saudara, Anda dan saya sampai hari ini tetap penjala manusia. Mari kita menunggu tuaian-tuaian yang Tuhan mau berikan pada kita. Menunggu bukan dengan diam, tapi menunggu dengan aktif. Menunggu dengan doa. Sampai orang yang kita beritakan Injil itu, akhirnya menerima Kristus. Selamat menjadi penjala manusia. Tuhan memberkati. Amin.